Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, apa kabar Bapak dan Ibu UMKM semua nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Oke, sebelum sebelum sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta pelatihan Link UMKM yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya. Perkenalkan, saya Nashwa yang akan memandu pelatihan acara hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai pelatihannya, kita kenal-kenalan dulu yuk sama Bapak dan Ibu UMKM nih. Jadi, boleh banget eh, Bapak dan Ibu bisa raise hand atau mungkin bisa tulis di kolom chat siap untuk memperkenalkan diri siapa dan apa nama usahanya. Mungkin boleh, mungkin boleh raise hand atau mungkin bisa langsung on mic-nya Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Pasti Kak, selamat siang. Siang Bapak. Ya, kita dari Muda Kopi Indonesia Kak. Oke, salam kenal Bapak, Bapak Darwis ya. Betul. Iya benar-benar. Iya Pak. Oh, Iya salam Kak. kenal Bapak, sukses terus untuk usahanya Pak. Amin, amin. Makasih Kak. Mungkin boleh Bapak Ibu yang lainnya juga untuk ikut berkenalan. Mungkin Bapak Henry bisa bisa berkenalan Pak. Baik, selamat siang. Perkenalkan Siang, saya siang Henry Bapak. dari UMKM Khasava Salatiga. Produk kami adalah jagung karamel seperti ini. Mungkin nggak kelihatan. Oh, wah, keren banget Bapak. Ya, itu. Terima kasih Oke, atas waktu yang salam kenal diberikan. Bapak Henry. Iya, sukses terus untuk usahanya juga. Amin, amin, amin. Ini juga di kolom chat sudah ada yang perkenalan ya. Salam kenal semuanya, salam kenal untuk eh, Ibu Ibu Maya, Ibu Maya dari UMKM Neng Maisa berlokasi di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Salam kenal, semoga sukses terus. Terus juga ada Deta dari Cilengsi, kuah rempah menjual aneka wedang rempah. Wah, keren banget nih. Sudah banyak ya yang berkenalan. Salam kenal Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di pelatihan UMKM hari ini. Semoga usahanya juga sukses terus. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ya ke acara selanjutnya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasnya. Terus juga sudah meramaikan di kolom chat nih, udah banyak yang kenalan secara langsung. Jadi salam kenal semuanya Bapak dan Ibu. Oke. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti pelatihan dengan tema strategi pemanfaatan threads untuk memperluas pasar UMKM. Jadi tentunya di tengah perkembangan digital saat ini, media sosial, salah satunya juga Threads, ini bukan hanya menjadi sarana untuk berbagi informasi, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk memperkenalkan produk, lalu juga untuk membangun komunikasi dengan konsumen, hingga memperluas pasar UMKM Bapak dan Ibu semuanya. Jadi oleh karena itu, melalui pelatihan pada siang hari ini, semoga kita bisa dapat memperoleh wawasan dan juga strategi yang dapat langsung diterapkan dalam mengembangkan usaha Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, jadi sebelum kita mulai, eh, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internetnya ini dalam kondisi baik ya, dan juga jangan lupa untuk menyalakan kamera biar lebih interaktif ya kita di sini dan juga menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung agar pelatihannya berjalan dengan kondusif ya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyimak materi hingga selesai karena nanti di akhir acara juga bakal ada sesi diskusi dan tanya jawab bersama para narasumbernya. Oke, jadi baik Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, kini kita telah sampai pada acara yang paling utama nih, yaitu penyampaian materi pelatihan dengan tema strategi pemanfaatan threads untuk memperluas pasar UMKM. Nah, sekarang juga telah hadir nih bersama kita Ibu Siti Rohmah selaku Growth Marketing and Certified Trainer TikTok Shop. Selamat siang Ibu Siti Rohmah. Halo, selamat siang Kak Naswa Iya, dan siang nih. teman-teman Sobat UMKM. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu?
Alhamdulillah juga baik dan sangat semangat tentunya ya, karena ketemu sama sobat-sobat UMKM nih yang pada Eh, semangat juga kan kita belajar bareng-bareng di siang pastinya. hari ini. Iya, pastinya ya. Semua Bapak Ibu semangat untuk ikut pelatihan hari ini ya. Jadi, selamat datang Ibu Siti Rohmah. Selamat datang di pelatihan UMKM hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung mulai ya pemaparannya. Jadi kepada Ibu Siti Rohmah kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, siap. Terima kasih Kak Naswa. Terima kasih kembali Ibu. Oke, teman-teman semuanya, apakah sudah terlihat di layar untuk PPT-nya? Sudah terlihat Ibu. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Senang banget ya, hari ini aku bisa sharing ke Sobat UMKM terkait bagaimana sih kita memaksimalkan media sosial trade ya untuk penjualan. Kayak gitu, di mana kita itu tahu banget nih tantangan terbesar dari sobat UMKM adalah membuat konten dan memasarkan produknya. Tapi kan kita sebagai pelaku UMKM nggak bisa nih ngerasa stuck di situ aja. Kita perlu nih mencoba beberapa poin, beberapa opsi yang bisa memaksimalkan pemasaran kita bisa jadi lebih luas lagi. Oke, teman-teman, kita bisa memulai dengan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan trade untuk memperluas pasar UMKM. Siap. Nah, di siang hari ini kita akan mempelajari beberapa poin ya. Ada 6 poin di sini, teman-teman. Kita bakal kenalan bagaimana trade itu bekerja gitu ya. Terus bagaimana sih kita menentukan personal, brand dan positioning, bagaimana caranya membuat konten trade yang menarik, bagaimana strategi jualan tanpa terlihat kita lagi jualan gitu atau istilahnya soft selling. Dan yang kelima adalah membangun interaksi gitu ya sama komunitas, sama audiens dan bagaimana praktek membuat konten plan selama 14 hari ke depan. Karena harapan aku dan dari link UMKM tentunya setiap pelatihan itu teman-teman bisa mengaplikasikan dengan baik dalam artian bukan hanya sekedar disimak tapi mudah diaplikasikan ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita lanjut membahas poin yang lain, kita harus tahu dulu apa itu trade gitu ya. Kita harus tahu dulu apa itu trade dan bagaimana cara kerjanya gitu. Trade ini tuh tempat kita ngobrol lewat tulisan atau istilah Gen Z-nya adalah yapping. Kita tuh kayak ngobrol, kita kayak diajak nostalgia ke tahun 2015-an seperti Facebook gitu ya. Kita ngobrol, kita itu anggap sama orang lain itu saling sapa kayak gitu. Nah, ini tuh ditautkan dengan akun Instagram. Jadi kalau misalnya kita nama akun Instagramnya itu atas nama Siti, berarti kan nanti udah pasti udah terdaftar di akun trade-nya kayak gitu ya. Dan ini terhubung melalui media Meta. Nah, untuk UMKM, kenapa nih trade itu sangat cocok, teman-teman? Trade untuk UMKM sangat cocok ya dimanfaatkan untuk membangun awareness dan membangun kedekatan sama calon pembeli melalui cerita, opini, tips, pengalaman jualan, atau ngobrol ringan yang berkaitan dengan produk. Jadi trade ini bukan hanya tempat jualan langsung, tapi tempat membangun komunikasi supaya orang kenal sama produknya, supaya percaya sama produknya, supaya apa terdesak untuk segera check out gitu ya dan membeli produk kita intinya seperti itu. Apa aja nih media yang disediakan di trade itu ada teks ya bisa melalui tulisan, ada foto bisa melampirkan gambar sama bisa melampirkan video juga. Kita juga bisa berinteraksi untuk kasih like, kasih komen, kita repost atau kita bagikan konten yang ada di thread tersebut kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang setelah tahu fungsinya atau apa itu trade, kita juga harus tahu nih kenapa trade itu sangat cocok gitu ya buat teman-teman UMKM. Yang pertama itu cara bikin kontennya sangat mudah. Nah, sangat mudah. Tapi kalau sekarang, aduh belum ada gambaran Kak Siti, nggak apa-apa. Karena kan tujuannya kita belajar bareng-bareng nih di sini, kayak gitu ya teman-teman.
belajar bareng-bareng bagaimana cara bikin konten yang menarik gitu biar ada interaksi, banyak yang lihat, banyak yang komen, banyak yang bagikan, banyak yang repost gitu. Terus yang pastinya juga kita dapat sales ya. Nah, yang kedua adalah bisa kenal tanpa harus punya banyak followers. Jadi kalau Ukurannya berapa Kak dia? Naswa mungkin boleh dibantu ya. Teman-teman boleh di-mute dulu mungkin ya, biar kita sama-sama lebih fokus. Oke, yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita itu baru banget terjun ke trade ya, terus belum punya followers, masih nol nih teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah jadi minder atau pesimis, nggak apa-apa, karena meskipun followers kita masih minim, itu tetap kita bisa dapetin exposure, bisa dapat followers nantinya. Justru dengan kita nggak punya followers, kita harus bangun dulu nih interaksi biar kita punya banyak followers. Kalau udah banyak followers, terus banyak orang yang tahu postingan kita, banyak yang tahu juga kita jual produk apa, kita mau dikenal sebagai apa gitu. Nah, di sini tuh nanti juga kan peluangnya adalah ke sales, ke penjualan kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah mudah membangun kedekatan karena konsepnya seperti ngobrol. Anggap aja kayak kita ngobrol sama tetangga gitu ya, ngobrol sama rekan kerja kayak gitu. Nah, di sini dibuat soft sellingnya lebih natural. Jadi tidak ada yang namanya direkomendasikan bikin konten-konten yang hard selling atau tiba-tiba langsung kita jualan batik, silahkan di check out dan payment sekarang kayak gitu. Nah, itu tidak direkomendasikan gitu ya. Nah, di trade juga bisa jadi sumber ide konten. Kenapa? Karena kita bisa riset orang ataupun akun yang satu niche dengan kita, cara bikin kontennya seperti apa. Kita bisa ATM, meskipun tetap ya teman-teman, jangan sama persis. Harus tetap membawa citra dari brand kita, dari produk kita. Kita harus menambahkan sisi kreatif dari yang kita punya gitu ya teman-teman. Nah, apalagi tadi aku udah ngecek nih di halaman komentar, udah ada yang info, ada yang jualan kopi, ada yang jualan apa namanya produk makanan, kayak gitu ya, fashion juga. Nah, sekarang kita harus tahu nih teman-teman, apa bedanya Threads, Instagram, sama TikTok gitu. Nah, sebetulnya ini kenapa dijadikan solusi terbaik gitu ya buat pelaku UMKM Threads itu. Karena kalau misalnya yang aku lihat, beberapa kali aku ngisi materi ya untuk sobat-sobat UMKM, hampir banyak yang bilang, Kak Siti, aku tuh kesulitan bikin konten video gitu, cara editingnya, nentuin konsep kontennya, belum lagi kalau misalkan harus live streaming, harus ngiklan. Nah, ini sebetulnya solusi terbaik, teman-teman. Karena di sini kita ngobrol aja, kita bikin tulisan, nggak harus bikin konten atau video yang editingnya cukup profesional gitu. Kita cukup yeping aja gitu, anggap aja ngobrol sama tetangga. Kita harus bedakan dulu nih, atau kita harus cari tahu dulu apa yang menjadi beda antara Thread, Instagram, sama TikTok. Nah, yang pertama, Thread itu gampangnya seperti apa sih? Seperti tempat ngobrol dan cerita. Kalau Instagram kan kayak etalase toko atau dia itu untuk hal-hal yang berbau profesional juga ya, bikin konten reels kayak gitu ya, katalog. Nah, kalau TikTok itu seperti TV yang isinya itu konten-konten pendek yang biasanya menghibur kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya di trade kita mau ngobrol. Jadi bahasannya juga jangan terlalu serius, jangan berat-berat. Kalaupun isinya berat harus bisa mengemas biar pembahasan kita itu bisa diterima sama audiens. Nah, yang selanjutnya adalah fokus brandingnya nih teman-teman. Kalau di trade itu bangun kedekatan dan kepercayaan. Kalau di Instagram kita menampilkan identitas dan kualitas brand. Kalau di TikTok, kita menjangkau audiens baru dan membuat produk lebih banyak dikenal. Nah, tapi Thread, Instagram sama TikTok di bagian poin ini juga sama sebetulnya bisa bikin produk kita itu lebih dikenal. Selanjutnya adalah contoh konten untuk UMKM. Nah, kalau di Thread itu bikin konsep kontennya seperti apa nih Kak Siti? Nah, misalnya bisa nih bikin cerita di balik produk. Ada yang jualan kopi tadi ya. Nah, bisa di-share gitu perjalanannya bagaimana nih perjalanan menentukan atau bisa sampai di bisnis jualan kopi ini gitu. Terus bisa jualan keripik singkong, misalkan bisa jualan cemilan itu perjalanannya seperti apa. Bisa ngasih opini juga, opini terhadap apa. Misalnya nih kemarin kan ada isu ini
packaging itu harganya naik ya, biaya plastik itu atau harga plastik tuh naik. Nah, kasih opini, tapi opininya yang ringan-ringan aja gitu. Misalnya gini, sekarang tuh tantangan terberat untuk UMKM adalah terkait menjual atau menentukan harga jual produk. Kalau misalnya kita jual harga mahal, khawatir banget nih customer jadi nggak beli gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap jual di harga yang sama, kasihan juga nih karyawan, gajiannya gimana? Karena kan marginnya makin tipis kayak gitu. Ngasih opini-opini singkat. Ngasih tips juga boleh, pengalaman jualan, misalnya dulu tuh bahannya A, ternyata kurang bagus, akhirnya memilih bahan B. Jadi buat teman-teman yang mau jualan menggunakan bahan yang sama dengan aku rekomendasikan bahan yang B. Nah, itu juga sangat boleh kayak gitu ya. Atau ngasih pertanyaan ke audiens, ngajakin berinteraksi kayak gitu. Nah, kalau di Instagram itu lebih fokus ke konten carousel, reels, katalog, testimoni, before after, edukasi. Nah, kalau di TikTok itu video demo produk, tutorial ya teman-teman, storytelling, konten-konten lucu itu tersedia di TikTok. Oke, goalsnya apa nih? Kalau treat itu biar orang kenal, bisa ngerasa dekat sama kita yang punya brand, yang punya produk. Kalau Instagram, biar brand terlihat menarik dan profesional. Nah, kalau misalnya TikTok, biar banyak orang yang menemukan dan tertarik dengan produknya. Oke, jadi sekarang udah paham ya apa bedanya Thread, Instagram, sama TikTok. Oke. Nah, selanjutnya langkah konkret apa nih yang bisa dilakukan sama teman-teman? Yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu teman-teman mau dikenal sebagai apa di Thread. Nah, tentukan dulu nih. Kenapa harus menentukan? Karena biar audiens kita juga atau konten yang kita produksi juga relate dengan mereka gitu. Jangan sampai kita menyasar Gen Z, tapi bahasannya terlalu Gen X misalnya atau terlalu Gen Y kayak gitu. Kita harus betul-betul menyesuaikan bahasan sesuai dengan target market kita kayak gitu ya. Oke, nah contohnya seperti apa? Contohnya adalah kita mau jualan baju, entah itu batik, entah itu daster, atau mau jualan mukena, atau mau jualan kopi gitu. Nah, kita harus bikin akun kita itu dikenal sebagai konsep seperti apa kayak gitu ya. Nah, kalau baju misalnya kisah outfit muslim yang simple, yang satset gitu ya, anti ribet kayak gitu, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kenali dulu nih siapa yang mau teman-teman ajak ngobrol. Oke, teman-teman mungkin boleh dilihat ya di halaman layar gitu bahwa kita itu harus tahu target marketnya atau buyer personanya. Misalkan nih teman-teman itu punya target marketnya itu ibu-ibu muda yang usianya 25 sampai 40 tahun yang suka masak praktis. Nah, ini sebetulnya contoh buat teman-teman UMKM yang jualan misalnya makanan frozen ya atau catering harian gitu ya atau misalnya ayam ungkep kayak gitu. Ini bisa jadi solusi terbaik buat ibu-ibu atau bunda-budi yang males untuk masak gitu atau sibuk atau nggak keburu gitu. Jadi kita bisa menawarkan solusi terbaiknya. Oke, nah selanjutnya adalah kita harus menentukan nih 3 sampai 5 topik utama, teman-teman. Temanya apa yang mau kita bahas di akun kita itu? Gitu. Misalnya produk skincare bisa ngebahas apa aja? Tips skincare, masalah kulit, pengalaman pemakaian, terkait kandungan ya, kandungan skincare itu sendiri, terus hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terus bahan-bahannya itu masuk kategori bahan aktif atau enggak, rekomendasi produknya kayak gitu. Ini bisa dicoba gitu ya sama teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu tadi ya pengertian dari thread itu apa, terus apa bedanya antara Instagram, TikTok sama thread itu sendiri, terus kita harus tahu kita mau dikenal sebagai apa, lalu siapa yang mau kita ajak ngobrol, kita udah menentukan temanya gitu, mau bahas apa. Kita, selanjutnya adalah kita harus bikin thread itu tahu gitu, kamu itu siapa gitu. Nah, di mana? Di bio. Ini adalah dua contoh seller yang bisa teman-teman cek.
Kenapa? Karena bionya menarik. Di sini ada The Little Bakery sama Empempe Cek Seva Bandung. Kenapa ini menarik? Karena di sini sudah ngasih informasi ya. Ini fresh ya, dibuatnya setiap hari. Terus ada informasi bukanya setiap hari apa. Kalau misalkan order itu langsung ke IG gitu. Terus alamatnya juga jelas misalkan di Taman Surya 5 Jakarta Barat. Ini menunjukkan orang kenal bahwa toko ini adalah jualan bakery gitu ya. Tutupnya atau bukanya setiap hari apa, cara ordernya kemana, lalu pengirimannya dari mana. Itu sangat informatif teman-teman. Begitupun dengan yang pempek Cek Seva ini. Ini homemade juga, siapa yang buatnya halal gitu ya, asli wong Palembang gitu. Terus di sini juga 100% ikan tenggiri. Pengirimannya berarti ini dari Bandung. Kalau order bisa melalui WhatsApp. Kayak gitu ya. Jangan sampai nih kita jualan misalnya produknya itu adalah produk keripik, tapi akunnya akun pribadi dan isinya tuh misalnya bionya yang nggak relate sama produk jualan atau malah hal-hal yang berbau pribadi atau privasi gitu yang disimpan di bionya. Nah, itu tidak direkomendasikan, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh banget dicek gitu ya tadi contoh bionya. Nah, sekarang setelah teman-teman bikin bio di trade-nya, selanjutnya adalah teman-teman harus bikin di trade itu orang berhenti scroll dan harus tahu kita itu siapa gitu. Selain dari bio, kita harus ngapain? Harus perkenalan, bikinlah utas, lalu nanti dipin. Nih, ada contoh dua seller juga ya di trade yang memang untuk bionya bagus, lalu untuk perkenalannya juga sangat unik dan bagus juga ya. Di sini Little Bakery juga. Lalu ada Batik Awe Pekalongan. Ini contoh untuk makanan. Ada lagi satu contoh untuk produk fashion, teman-teman. Jadi silakan nanti bisa di ATM gitu, tapi jangan sama persis ya, tetap harus punya keunikan gitu. Boleh ditambahin hal-hal yang berkaitan dengan produk teman-teman ataupun lokasi ataupun USP yang mau ditampilkannya apa. Nah, contohnya Little Bakery ini. Kalau ada yang cari roti atau roti sisir sekitar Jakarta Barat, boleh banget di-order ya, 100% memakai bahan premium dan juga 100% tepung Jepang. Start dari 13K aja ya, hihi. Nah, di sini kan nggak ada nih bahasan kayak jangan lupa di-order ya, check out sekarang. Ini nggak ada bahasan seperti itu. Kenapa? Karena memang konsep trade itu dibuatnya soft selling, ngajakin ngobrol. Ketika misalnya orang tertarik sama tulisan kita gitu ya, yakin sama apa yang kita sampaikan, orang pun akan beli teman-teman. Entah itu komen, entah itu langsung DM kayak gitu. Nah, selanjutnya ada batik awe nih. Batik awe, halo warga Treat. Kalau aku open reseller dan dropship, ada yang mau gabung enggak ya? Langsung dari pengrajin batik cap. Nah, ini juga kan sebetulnya kalau hard sellingnya kita lagi open reseller dan dropship. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gabung, ayo hubungi aku, itu hard sellingnya. Tapi di sini sudah dibuat sesoft mungkin. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini juga bisa diadaptasi. Oke, nah selanjutnya adalah kalau misalnya kita udah tahu gitu konsepnya seperti apa yang mau kita branding, bionya juga udah kita optimasi, udah bikin perkenalan juga, kasih jam posting thread itu yang terbaiknya kapan nih gitu ya, di momen-momen audiens itu lagi aktif. Nah, aku rekomendasikan di 2 periode ini. Pagi hari dari jam 7 sampai 8.30. Kalau malam dari jam 7 malam sampai jam 10. Kenapa di jam pagi? Karena biasanya orang masih sibuk main handphone, pas sarapan, perjalanan ke kantor, sebelum mulai kerja, scroll sebentar sebelum aktivitas atau nganter anak, kayak gitu ya teman-teman. Dan di jam malam biasanya orang juga udah lebih santai ya, punya waktu scroll lebih lama lagi setelah kerja, makan, ataupun aktivitas yang lain. Tapi jam posting terbaik ini atau jam yang direkomendasikan ini bukan jaminan jam ramai. Karena jam ramai itu balik lagi ke topik yang dibahasnya, ke
memang aktivitas dari orang-orangnya kayak gitu. Tapi kalau untuk awal ini jam yang direkomendasikan. Seiring berjalannya waktu, teman-teman posting juga pasti nanti akan menemukan jam terbaiknya di jam berapa. Tapi untuk awal boleh dicoba rekomendasi yang aku sampaikan, teman-teman. Oke, nah selanjutnya setelah tahu harus ngapain, terus harus optimasi bio, harus perkenalan, postingnya kayak gimana, jamnya jam berapa, kita harus tahu aturan mainnya gitu. Apa yang boleh dilakukan sama apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, yang boleh dilakukannya adalah Thread itu kan media untuk kita ngobrol, untuk kita berinteraksi. Berarti kita diskusinya bukan hanya satu arah, bukan hanya posting utas aja, tapi kita juga harus mancing, harus bisa ikut nimbrung sama opini atau komentar yang relate dengan target market kita, dengan produk kita. Misalnya ada postingan yang lagi rame tentang baju batik gitu ya, tentang acara formal. Kita jualan baju batik, boleh kita beropini di utas tersebut. Tapi pastikan ya, jejak digital kan selalu ada. Jadi selalu pastikan memberikan opini, komentar yang positif dan membangun. Hindarilah kata-kata yang menyudutkan ras gitu ya, suku bangsa, agama dan yang lainnya ataupun politik yang berpotensi nanti jadi percekcokan di dunia maya kayak gitu. Itu tidak direkomendasikan ya. Ujaran kebencian, bullying itu nggak boleh ya, pelecehan itu nggak boleh. Lalu selanjutnya yang boleh dilakukan adalah soft selling, teman-teman. Ceritakanlah produk secara natural lewat pengalaman, tips, atau solusi. Nah, selanjutnya adalah percakapan harus dibangun secara Iko yang datang continue di gitu sini, ya. kamu nggak ada kami. Gunakanlah bahasa santai atau ajak audiens untuk berdiskusi ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita hanya posting, udah belajar nih bareng sama Kak Siti di link UMKM gitu ya, udah tahu cara bikin bio-nya seperti apa, perkenalan, posting aja. Nggak pernah bales komen gitu ya, terus nggak pernah nimbrung sama utas yang lagi hype gitu, yang relate sama produk kita. Nah itu juga hasilnya kan akan kurang maksimal. Lalu selanjutnya adalah apa yang nggak boleh dilakukannya nih? Yang nggak boleh dilakukannya adalah komen asal-asalan. Cuma komennya setuju, keren, oke gitu. Nah itu tidak direkomendasikan. Yang selanjutnya adalah hard selling. Nah kalau hard selling itu dihindari banget ya teman-teman. Kenapa harus dihindari? Karena kalau misalnya kita langsung share link marketplace, misalnya share link WA, itu biasanya ada pembatasan exposure gitu. Orang juga udah langsung skip karena tahu itu mau jualan kayak gitu. Udah kebanyakan warga trade itu ilfeel sama seller-seller yang langsung hard selling teman-teman. Gitu. Terus jangan kebanyakan pro, terus harga diskon itu dihindari sesop mungkin. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman mau butuh stroberi ataupun butuh apa ya, keripik pisang gitu atau butuh kopi, terus nanti teman-teman order, aku bisa kasih sampel juga nih atau kasih tester juga untuk produk varian lain kayak gitu. Itu sesop mungkin teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ujaran kebencian, provokasi, hindari komentar yang menyerang, merendahkan atau memicu konflik. Misalnya gini, kadang kita latah gitu. Misalnya lagi pegang akun toko kita jualan batik misalnya atau jualan makanan. Tiba-tiba ada yang lagi rame, misalnya tentang El Rumi, itu El Rumi lagi rame, terus ada isu perselingkuhan orang lain, kita ikut ikut nimbrung atau misalnya ada isu-isu perpolitikan, ngehujat anggota DPR misalnya atau ngebahas politik. Nah, itu jangan ya teman-teman, jangan kelepasan di situ. Dan pastikan harus bijak ketika memberikan opini teman-teman. Kita boleh berstatement, tapi pastikan statementnya tidak menggiring pada ujaran kebencian atau provokasi. Dan kalau misalnya kita mau fokus di trade untuk jualan, kalau misalnya mau ikut nimbrung terkait perpolitikan dan yang lain-lain, baiknya menggunakan akun pribadi aja, jangan menggunakan akun toko. Tapi lagi-lagi mau akun pribadi ataupun akun toko, jangan digunakan untuk membawa ke ujaran kebencian, provokasi, dan komentar-komentar yang menyerang atau menyudutkan salah satu pihak ya teman-teman. Jadi kita tetap harus bijak untuk bermedia sosial. Oke.
Nah, selanjutnya adalah ini contoh postingan thread yang bikin orang mau ikut ngobrol. Jadi lagi-lagi thread kan media buat kita ngobrol ya. Kalau TikTok ngobrol langsung gitu ya, storytelling. Kalau di thread itu kita lewat tulisan. Jadi bahasanya pun jangan kaku, jangan formal, harus santuy teman-teman biar bisa diterima sama target audiens kita. Ini contohnya nih, ada Glenn's Cookies. Warga trade yang UMKM, yuk pamerkan dulu foto produkmu yang tanpa editan AI. Ini foto punyaku. Nah, ini istilahnya ini tuh branding atau kita lagi pemasaran secara soft selling. Lagi pamer, ini kita lagi flexing produk. Jadi intinya kamu mau nggak beli produk kue aku gitu ya? Aku baru bikin kue nih fresh banget, yuk di order. Itu bahasa hard sellingnya. Dikemaslah menggunakan bahasa soft selling seperti ini teman-teman. Dan pastikan ketika posting konten aku tidak merekomendasikan menggunakan AI. Selain dari nanti ada tulisannya ya, ada keterangannya bahwa itu diproduksi menggunakan AI, dari sisi audiens pun biasanya mereka tuh kurang trust. Karena kalau menggunakan AI itu kan biasanya entah itu mereka tuh punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya ketika berbelanja yang gambarnya menggunakan AI atau apa, tapi memang rasa percayanya akan turun kalau menggunakan AI untuk gambar produknya. Jadi direkomendasikan gambar real aja, meskipun nggak HD banget gitu, meskipun nggak kelihatan profesional, itu justru lebih menarik. Kenapa? Karena terasa lebih dekat dengan calon pembeli gitu. Nah, seperti contoh kue ya di sini bakery ini, terus ada gelang juga, ini foto produkku, gelang manik handmade tanpa AI, Kak. Nah, ini juga kan lebih menarik. Oh, realnya seperti ini. Hal-hal yang lebih mudah dijangkau sama audiens itu lebih menarik buat mereka. Jadi, senatural mungkin, sejujur mungkin gitu apa yang kita tampilkannya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, pastikan juga kita lebih bijak dalam artian penggunaan kosakatanya, kayak gitu, gambar juga jangan sampai kita diedit ya sebagus mungkin gitu. Terus pas nyampe ke pembeli tidak sesuai harapan kan mereka bisa aja komplain atau mereka juga bisa viralin kita gitu di thread itu sendiri. Oke, nah selanjutnya adalah setelah kita tahu nih teman-teman teknik-tekniknya seperti apa gitu dari awal kenalan sama thread itu sendiri, apa bedanya dengan media sosial lain, terus contoh-contohnya ya yang menarik itu seperti apa. Kita sekarang move ke bagaimana strategi jualan di thread biar nggak kelihatan jualan atau tanpa adanya hard selling, tapi kita bisa fokus ke soft selling. Kita harus belajar bercerita lewat tulisan, teman-teman. Cara prakteknya adalah ceritakan masalah dari sisi yang istilahnya relate dengan produk kita. Kita ambil salah satu contoh masalah ibu-ibu di Indonesia adalah misalnya kurang ini ya, kurang ada waktu untuk membersihkan ikan misalnya. Terus kita mau jualan nih ikan yang udah dibersihin, yang udah dimarinasi kayak gitu. Nah, itu kita bahas. Aku paham banget nih salah satu tantangan terberat dari bunda-budi yang mau ngasih nutrisi sehat buat keluarga adalah dari membersihkan ikan gitu ya, membersihkan ikan, membersihkan ayam gitu PR banget kan. Tapi nggak perlu khawatir nih bunda-budi, aku punya solusinya. Aku bisa bantu menangani masalah bunda-budi yang nggak ada waktu ya untuk membersihkan ikan, membersihkan ayam gitu. Karena aku di sini menyediakan ayam ungkep misalnya, ikan yang udah dimarinasi. Jadi kalau misalnya bunda-budi nanti sibuk, gak ada waktu, bisa kontak aku ya by DM kayak gitu-gitu kan kita nggak bahas order di aku, tapi itu secara hard sellingnya ngasih tahu kita jualan ayam ungkep loh, kita jualan ikan yang udah dimarinasi loh, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah edukasi, masuk ke rekomendasi. Kasih tips yang bermanfaat, kemudian arahkan ke produk yang memang bisa membantu. Misalnya lagi nih, produknya itu terkait baju batik gitu ya. Kita jualan baju batik atau misalnya kita jualan hijab printing. Nah, kita kasih tahu nih tips atau
bagaimana sih cara merawat hijab biar nggak mudah letoy gitu ya, terus biar warnanya nggak mudah pudar. Misalnya nyucinya jangan menggunakan mesin cuci, dikucek aja dan jangan terlalu keras. Gunakanlah deterjen yang memang kandungan SLS-nya ringan misalkan ya, terus dijemurnya jangan langsung di bawah terik sinar matahari. Lalu nanti nih di CTA-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain motif terbaru nih, hijabnya boleh cek katalog kita ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu strategi untuk kita soft selling. Lalu selanjutnya adalah ngobrol. Ngobrol nih mulai dari opini atau pertanyaan. Misalnya teman-teman ada yang jualan kopi, misalnya gini, bikin utasnya. Apa sih alasan teman-teman masih suka ngopi? Gitu. Nanti kan banyak orang yang komen-komen kayak gitu. Terus varian apa sih kopi yang paling teman-teman favoritkan sampai sekarang atau yang bikin gak bisa move on? Kayak gitu ya. Nah, itu harus belajar ngobrol lewat tulisan kalau kita mau memaksimalkan penjualan dan pemasaran di trade. Karena kita itu bisa kenal sama banyak orang, bisa dikenal, bisa dapetin penjualan itu dengan kita kenalan dulu sama mereka, tahu dulu apa yang mereka sukai, bagaimana cara ngobrolnya kayak kita aja gitu. Misalnya mau mau jualan secara langsung gitu ya, ketemu orang, itu kan kita ada basa-basinya dulu, ditanya dulu siapa namanya, kayak gitu ya, dari mana, terus lagi cari kebutuhan apa, sama di treat juga, cuma beda pengemasan bahasanya, lebih halus, lebih soft, kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah selama 14 hari ke depan, teman-teman sobat UMKM, aku kasih challenge ya, aktif 14 hari ke depan di trade, dari ngobrol sampai jualan. Teman-teman harus bikin dulu nih, coba bikin contekannya gitu, mau ditulis di buku boleh, di handphone juga boleh. Hari pertama itu bikin perkenalan diri dulu ya. Sudah pasti bio udah dioptimasi seperti yang aku kasih contohnya tadi. Hari pertama perkenalan, hari kedua ceritakan perjalanan kenapa teman-teman memilih bisnis tersebut kayak gitu. Di hari ketiganya bagikan produk andalan. Kayak misalnya kita share nih, hari ini aku bikin nasi kuning. Ini ada orderan dari ibu-ibu tetangga sebelah sebanyak 25 pieces. Gimana nih, misalkan tampilan nasi kuningku cantik bukan? Kayak gitu. Nah, itu untuk membagikan produk andalan. Nah, selanjutnya di hari keempat, kita bisa kasih tips atau edukasi singkat seputar produk atau jasa. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman suka beli nasi kuning, terus suka nggak habis nih 1 cup, biar tetap enak buat dimakan sore, tipsnya adalah, nah dikasih tahu nih tipsnya seperti apa, biar tetap enak dinikmati nanti sore, nggak kebuang gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah di hari kelima adalah tunjukkan proses di balik produkmu. Jadi kalau misalnya di hari kelima bisa ngebahas proses buat bikin nasi kuning itu misalnya dimulai dari jam berapa, kayak gitu prosesnya seperti apa. Enggak harus sedetail mungkin, tapi ada beberapa part yang ditampilkan dalam berbentuk foto dan tulisan. Baru nanti di hari ke-6 bagikan hasil, manfaat, kayak gitu ya. Terus di hari ke-7 nanti bagikan testimoni yang udah pernah beli itu seperti apa reviewnya. Di hari ke-8 kasih jeda untuk ngasih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, di hari ke-9 sama 10 itu bisa tetap melakukan review, tetap ngonten, baru nanti di hari ke-12 itu bagikan penawaran atau promo spesial. Lagi-lagi promo spesialnya juga tetap ya harus soft selling teman-teman. Nanti ini di hari ke-12 sama di hari ke-13. Nanti di hari ke-14 teman-teman harus merayakan progresnya. Kayak gimana nih setelah 14 hari memaksimalkan interaksi bersama warga trade ya teman-teman. Jadi pastinya bukan hanya kita posting sehari, terus 2 hari, 3 hari nggak ada hasil teman-teman menyerah. Karena itu adalah momen terbaik untuk kita evaluasi apa yang kurangnya, kayak gitu ya. Dan kenapa sih teman-teman tuh harus sudah mulai fokus dari sekarang? Ini adalah pengalaman seller-seller ya teman-teman. Di sini ada pengalaman seller.
Ini adalah pengalaman dari seller-seller yang memang mereka itu sukses berjualan gitu ya di platform digital. Ada kisah Pak Sutri, penjual daster beromset 900 juta per bulan di Bali. Lalu ada juga nih pengusaha yang sukses, Melati Wangi, mengubah eceng gondok dan pelepah pisang jadi tas mewah ekspor. Jadi bukan tidak mungkin teman-teman juga bisa eh, ini ya bisa melakukan ekspor gitu ya ke luar negeri karena di trade juga kan yang berinteraksi atau yang posting bukan hanya warga Indonesia aja, bukan hanya tetangga kita aja, bukan hanya senasional tapi seluruh dunia gitu. Jadi teman-teman masih punya peluang lebih besar lagi untuk bisa melakukan ekspor kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Untuk materinya sudah selesai. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa betul-betul bermanfaat buat teman-teman UMKM. Jangan berhenti jadi materi. Apa yang aku sampaikan hari ini jangan hanya ditulis atau jangan hanya disimak, tapi betul-betul bisa dipraktekkan sama teman-teman UMKM. Sekarang kan udah tahu nih cara main trade itu seperti apa. Berarti sekarang waktunya teman-teman bisa praktek dan konsisten. Nah, buat teman-teman juga di sini yang memang aktif juga di marketplace kayak gitu ya, di Trade, di TikTok, di Shopee gitu. Teman-teman juga sangat boleh banget nih follow Instagram aku di @growbarengsiti, TikToknya Grow Bareng City. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bareng aku juga, bisa tumbuh bareng aku juga kayak gitu. Aku juga suka share tips di marketplace itu seperti apa, entah itu di Instagram, di TikTok, ataupun di Thread itu sendiri. Dan kalau misalnya nanti mendokumentasikan kegiatan hari ini, boleh juga di tag Instagram aku ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya mungkin aku akan kembalikan ke Kak Nazwa nih. Oke, sebelum aku kembalikan ke Kak Nazwa, mungkin aku mau ngajakin teman-teman buat share link thread-nya yang mau aku bedah. Boleh banget ditulis di kolom komentar. Ada mungkin misalnya 3 orang ya yang bisa aku bedah ya untuk thread-nya. Silahkan ya teman-teman. Oke, mungkin aku kembalikan ke Kak Naswa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Rohma atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan tentunya memberikan banyak wawasan baru ya buat kita semua Bapak Ibu, di mana kita juga jadi tahu nih bahwa pemanfaatan media sosial khususnya Threads ini juga bisa jadi salah satu strategi penting bagi para pelaku UMKM untuk membangun brand awareness ke masyarakat, terus juga kita bisa berinteraksi dengan calon konsumen serta membuka peluang pasar yang lebih besar gitu. Jadi usaha Bapak dan Ibu di sini bisa menjangkau banyak masyarakat luas. Nah, terus juga betul banget tadi seperti kata Ibu Siti Rohma bisa follow Instagram dan TikToknya juga, terus juga bisa komen eh, untuk akun Threads-nya ya. Oke, jadi mungkin selanjutnya kita bisa langsung memasuki ke sesi yang ditunggu-tunggu ya, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu peserta yang di sini ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin diskusi gitu, bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa melalui kolom chat Zoom atau bisa langsung raise hand aja ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti pertanyaan yang terpilih ini akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Jadi boleh banget Bapak dan Ibu bisa langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan diskusi. Atau bisa juga bisa langsung di kolom chat nanti akan saya bantu bacakan ya. Boleh Bapak dan Ibu, mungkin kita langsung aja dari yang raise hand dulu ya. Untuk Ibu Yunia, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya Ibu. Sore Oke, Kak baik, Kak. dari Muda Kopi. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunia. Saya dari Sumedang dan pertanyaannya singkat saja untuk narasumber tadi. Jika target konsumen sebuah bisnis ternyata tidak terlalu aktif menggunakan trade, apakah strategi yang 14 hari ini masih relevan atau sebaiknya strategi tersebut disesuaikan dan diterapkan pada platform yang lebih sering digunakan oleh eh, target konsumennya? Terima kasih.
Oke, Kak Yunia, makasih ya atas pertanyaannya. Tapi sebelum aku jawab, aku mau make sure dulu nih, Kak. Untuk produknya apa nih yang dikategorikan ternyata target marketnya ini kurang aktif di trades itu sendiri? Eh, Dulu Kak keripik singkong, tapi sekarang mah kayak apa ya? Kayak udah berhenti gitu Kak jualannya dan udah Oke. gak aktif lagi. Oke. Dulu pernah punya jualan keripik singkong, ngerasa bahwa target marketnya udah nggak aktif mungkin ya di Iya trade. Kak, Tapi jadi ya nih, udahlah nyerah gitu, nyerah begitu aja. oke, jangan nyerah sebelum dimulai nih Kak. Gini, keripik singkong itu kan produk cemilan, makanan. Hampir semua orang juga di Indonesia suka banget ngemil, meskipun memang kan ada kampanye makanan sehat, tapi selalu ada ya pro dan kontranya. Setiap ada yang suka minuman yang manis, ada suka makanan manis, mohon maaf, ada juga suka makanan asin. Begitupun sebaliknya, ada orang yang lagi hidup sehat, bener-bener no cemilan, ada juga kan orang-orang yang seneng banget ngemil. Nah, di sini target marketnya masih banyak kok kayak gitu. Jadi bagaimana nih strateginya? Apakah challenge yang 14 hari tadi masih bisa dimaksimalkan? Masih banget dong, Kak. Apalagi nih sekarang lagi rame tentang drakor. Nah, ini warga-warga yang suka nonton drakor adalah target market Kakak. Misalnya bahas nih tentang drakor yang lagi rame sekarang, enak banget, nggak kerasa ya kalau sekarang tuh tiba-tiba begadang sampai jam 2 pagi. Tapi kayaknya kalau begadang tuh nggak mantep deh rasanya kalau nggak ada cemilan. Kayak gitu. Boleh nih ditemenin sama keripik singkong Yunia kayak gitu. Kalau produknya tersedia ada 3 rasa, misalnya ada pedas, asin, sama pedas manis kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan gak mau kesepian lagi nonton drakornya, boleh kontak aku ya. Kayak gitu, Kak. Masih banyak kok, Kak, untuk target marketnya untuk produk keripik singkong atau makanan itu sendiri gitu. Jadi carilah peluang-peluang yang kira-kira orang itu mau ngemil tuh di mana kayak gitu orang tuh misalnya sobat drakor terus orang-orang yang ngantor kayak gitu bahaslah tentang kayak misalkan jam-jam ngantuk atau jam-jam sekitar jam 2 sampai jam 4 tuh jam rawan kita nungguin jam pulang biar nggak kerasa aku rekomendasiin nih bisa ngemil sama sobatnya gitu ya di kantor ada cemilan dari Yunia ada keripik singkong dari Yunia kayak gitu ataupun bisa ngebahas tentang ini tentang hari libur ya tentang weekend sama keluarga terasa menyenangkan ya kalau weekend itu terasa menyenangkan ya kalau misalnya kita quality time bareng keluarga tapi rasanya sepi ya kalau misalnya quality time gak sambil ngemil kayak gitu gitu Kak Yunia semoga membantu ya dan nanti bisa dipraktekkan kalaupun misalkan nanti kita mau diskusi lebih lanjut juga boleh banget nih nanti Kak Yunia follow Instagram aku atau follow trade aku kayak gitu semoga membantu. Oke, baik Kak Siti, terima kasih atas jawaban dan masukannya. Oke dengan senang hati. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjut ke Kak Mumu Najmudin dari Garut bisa mengajukan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Ibu atas materinya, juga Ibu Coach yang sudah memberikan waktu. Ini jujur saya singkat aja pertanyaannya, karena belum memakai treat ya, Bu. Jadi belum tahu begitu tahu lah apa itu treat. Yang selama ini saya lakukan untuk penjualan itu adalah pengumpulan orang-orang dari Facebook atau dari Instagram untuk berusaha atau bahkan check out di toko saya. Nah, pertanyaannya untuk pengenalan di trade ini, tingkatan banyak penggunanya di Indonesia itu tingkat keberapa ya kalau dari Facebook, Instagram, dan trade itu sendiri? Kemudian untuk akunnya di Oke. Thread itu apakah sama seperti di Facebook? Misalkan untuk jualan kita buat fanpage atau lain sebagainya gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke siap.
Terima kasih banyak Pak Mumu dari Garut ya atas pertanyaannya. Mungkin pengen tahu nih seberapa besar nih peluangnya gitu ya untuk media sosial antara Instagram, Facebook, sama Thread itu sendiri. Jadi mau survei dulu penggunanya sebanyak apa sih gitu sampai kita direkomendasikan untuk jualan ataupun untuk melakukan branding di platform Thread itu sendiri. Kalau misalnya yang aku analisa gitu ya, ngecek risetnya, kalau misalkan di tahun 2026 ini untuk trade itu sendiri penggunanya sampai 12 juta. Orang Indonesia itu 12 juta ya yang aktif 12,2 atau 12,6 gitu. Kalau misalnya untuk trade itu sendiri. Tapi kalau misalkan untuk Facebook, aku belum cek kembali nih per hari ini untuk yang aktif menggunakan Facebook. Karena kalau misalnya untuk yang punya akun itu sudah pasti banyak banget. Tapi kan satu orang juga ada beberapa akun, terus nggak semuanya aktif. Nah, karena hari ini pembahasannya tentang Thread gitu, jadi yang aku tahu di Thread itu penggunanya di Indonesia itu udah 12,6 jutaan kayak gitu. Jadi ini peluangnya sangat besar hari ini gitu misalnya atau misalkan kemarin penggunanya dicek 12,6 juta bisa jadi ntar sore kita cek itu udah lebih banyak besok gitu tiba-tiba nambah 1 juta misalnya kayak gitu. Jadi ini peluangnya masih cukup bagus justru karena istilahnya trade ini masih baru gitu ya kalau di Indonesia ini peluangnya cukup besar. Jadi kita jadi pemain lama gitu. Justru kita harus ciptakan atau harus kita manfaatkan dari sekarang. Jangan sampai nanti tertinggal saat algoritmanya udah berubah kayak gitu. Jadi Pak Mumu bisa nih mulai install dulu gitu untuk aplikasinya, mulai bikin akunnya, terus bio-nya dioptimasi, bikin perkenalan. Jadi dimulai dari sekarang. Meskipun misalnya belum bisa aktif nih di sekarang-sekarang, tapi udah minimal udah punya akunnya, udah ada bio, udah ada perkenalan. Jadi pas Pak Mumu nggak aktif pun orang bisa ngeliat, oh ini akunnya jualan produk apa, kayak gitu. Bisa dimulai dari langkah-langkah kecil terlebih dahulu, kayak gitu Pak Mumu. Semoga membantu ya. Ya mungkin selanjutnya kita mau langsung ke bedah threads-nya Kak. Apa gimana? Ya, boleh. Kita Boleh. langsung ke bedah trade-nya ya. Ini yang pertama Oke, nih. Ya, akun siap. threads @kuah rempah Kak, boleh. Kuah rempah ya, sebentar. Nah, teman-teman yang lain juga bisa sambil buka thread-nya ya, kalau yang udah punya, sambil cek nih kuah rempah. Oke, ini ada kuah rempah, aku udah cek. Kuah rempah minuman herbal bukan ya, Kak? Kuah rempah bikin rempah tradisional jadi lebih kekinian dan estetik. Tempat nongkrong sehat warga Cilengsi buat recharge energi. Cilengsi mampir yuk, kayak gitu. Bikin rempah tradisional. Oke, ini apa yang kurang oke-nya atau apa yang sudah bagusnya gitu di kuah rempah ini? Sebetulnya bionya udah cukup bagus ya, tinggal penggunaan kosakatanya aja nih. Misalnya mm, tempat bikin rempah tradisional yang estetik dan kekinian, hanya ditukar aja kayak gitu. Tempat bikin rempah tradisional, estetik dan kekinian kayak gitu. Jadi tempat nongkrongnya bisa di take out aja, terus di bawahnya bikin sehat warga Cilengsi dan atau tempat recharge energi di bawahnya kayak gitu. Untuk Cilengsi mampirnya udah oke, ada Google Map-nya juga kayak gitu. Oke, kita geser ke bawah. Cilengsi kalau macet plus debu jalanan makin bikin badan remuk, mana cuaca sering berubah tiba-tiba, pulang aktivitas rasanya cuma pengen rebahan, tapi tenggorokan gatal dan badan kaku semua. Daripada terus-terusan minum yang dingin, manis buatan, mending balik ke yang alami. Wedang rempah dari kuah rempah, racikannya pas banget buat hangatin badan, ningkatin imun, dan ngeluarin capek setelah seharian kena debu Cilengsi. Sebetulnya konsepnya ini udah bagus Kak, cuma
ini tuh terlalu serius gitu ya untuk kata-katanya terlalu formal. Jadi bisa yeping yang santai-santai yang lebih natural aja. Contohnya kayak gimana? Warga Cilengsi sadar nggak sih akhir-akhir ini tuh jalanan macet dan bikin tenggorokan jadi kering kayak gitu. Siapa nih yang lagi ngerasain hal yang sama? Cukup segitu dulu aja Kak. Itu ngajakin orang interaksi dulu gitu. Kalau di sini kan langsung nih mending balik ke yang alami wedang rempah dari kuah rempah. Ini langsung jualan kayak gitu. Kita harus bangun dulu interaksi sama audiens Kak. Jadi minta pendapat dulu dari audiens mereka lagi ngerasain hal yang sama atau enggak. Lalu nanti selanjutnya bikin postingan kayak gimana kalau misalnya mau jualan. Teman-teman posting. Nah, kakak posting, ini ada tempat rempahnya, udah ada gambarnya. Siapa di sini yang suka minum minuman rempah kayak gitu. Nah, gitu aja captionnya yang ringan-ringan, yang singkat-singkat kan udah ada lokasinya tuh ya di bio gitu. Jadi kalau orang lihat postingan kakak, ngerasa trust, mereka juga akan nyari lokasinya di mana kayak gitu. Nah, di sini juga ada UTAS khusus area Cilengsi dan sekitarnya yang mau badannya segar, tanpa ribet ngeracik sendiri, klik link di bio buat order hangat-hangat ya. Nah, ini juga langsung jualan. Pokoknya setiap postingan itu ngajakin interaksi aja gitu. Nah, terus hindari juga penggunaan link platform. Misalnya di sini udah nyantumin link Shopee ya buat checkout. Nah, link Shopee simpan aja di bio kalau memang ada Shopee-nya. Kalau ada link TikTok-nya simpan aja di bio juga gitu. Link WA, link WA, link TikTok, link Shopee disimpan di bio aja karena kalau misalnya kita posting menggunakan link biasanya exposure-nya juga dikit. Karena kan campaign dari Trade itu sendiri meminimalisir link kayak gitu, meminimalisir yang hard selling. Jadi gunakanlah kosakata yang lebih natural Kak, kayak gitu. Jadi lebih singkat-singkat aja nggak harus panjang-panjang. Kayak misalnya lebih suka wedang jahe atau misalnya bajigur kayak gitu. Nah, jadi tanya ke audiens mereka sukanya apa kayak gitu. Jadi ngajakin interaksi terlebih dahulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang udah ada apakah dihapus atau jangan? Nggak usah dihapus, tinggal dilanjutin aja Kak kayak gitu. Semoga membantu ya dari Kadeta Julia Stono. Semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti. Mungkin em, ada mau berapa lagi nih? Mau berapa akun lagi yang kita bakal Eh, bedah? coba mungkin satu lagi deh. Satu lagi ya. Oke, Mungkin yang kedua ini ya. boleh dari @bocimutana ya. Boci Motana boleh kita cek. Oke, Boci Mutana mainan kayu dari Bukit Tinggi serba 10.000 open reseller, retur aja kalau nggak laku kayak gitu. Oke, jadi di sini mau nge-branding produk mainan ya dari mainan kayu dari Bukit Tinggi. Oke, dari bionya udah oke sih ngebahas tentang mainan kayu. Terus di sini lagi nyari reseller buat mainan kayu, awet tahan banting. Oke, ini interaksinya udah bagus ya. Tuh yang nerus ini juga banyak. Ini informasi custom. Oke. Uci Motana. Nah, kakak, tapi bagusnya ya, bagusnya itu dipisah akun untuk jualan sama akun pribadi dalam artian, misalnya Kak Ana ya, Kak Ana mau personal branding sebagai owner dari Boci Mutana gitu. Ada lagi satu akun khusus Boci Mutana nih Kak, kayak gitu. Jadi jangan sampai dicampur ya, tujuannya buat apa. Jadi bisa sama-sama ngumpulin exposure juga dari akun personal branding kakak sebagai owner dan dari akun untuk pemasarannya. Terus untuk postingan-postingannya perbanyaklah postingan yang ngebahas tentang perjalanan bisnis kayak gitu. Terus proses pembuatannya seperti apa, testimoni kayak gitu Kak.
untuk konten-konten yang aku rekomendasikan ke depannya. Terus di sini bahasanya juga masih bahasa hard selling, open mitra reseller, bebas retur. Nah, ini bisa dibuat lebih soft mungkin ya. Misalnya gini, eh, kalau misalnya teman-teman jual, kalau misalnya teman-teman sekarang lagi nyari penghasilan tambahan, aku mau rekomendasi ini. Teman-teman bisa nyobain, pasarin produk dari Boci Motana kayak gitu. Jadi nggak langsung di awal CTA-nya kita open reseller kayak gitu. Tapi kasihlah pembahasan dari masalah yang sering dihadapi sama target market kita. Terus gini, ini mau fokusnya ke reseller, khusus ke reseller, atau ada mau ditargetin juga ke orang yang beli satuan kayak gitu. Kalau misalnya mau targetin ke orang yang beli satuan, bisa ngebahas hal-hal yang berbau nostalgia. Ingat nggak sih zaman dulu kita suka mainin permainan ini mobil-mobilan dari kayu, atau ingat nggak sih dulu kita pernah dibikinin mainan kayu sama kakek kita tahun berapa kayak gitu. Sekarang kakeknya tapi sayang banget nih, hal itu udah nggak dirasain lagi sama anak kita, kayak gitu. Itu pengalaman berharga yang dirasakan sama gen milenial nih, misalnya, kayak gitu, Kak. Jadi ngajakin nostalgia. Yang kita bangun adalah sisi emosionalnya. Jadi kalau di trade itu, cara menang untuk berjualan di trade adalah menangkan emosinya. Salah satunya adalah kita ngebahas perasaan-perasaan mereka, ngajak nostalgia ke masa lalu. Kan ini juga produk mainan kayu bisa banget nih, sangat masuk gitu kalau misalkan kita bahas masa lalu terkait nostalgia pernah dikasih mainan atau dibikinin mainan sama kakek gitu, sama ayah kita kayak gitu, Kak. Semoga membantu ya. Ini postingannya tinggal ngebahas tentang emosionalnya karena di sini masih banyak postingan yang hard selling kayak gitu, Kak. Sama nih ngebahasnya tentang ini apa sih namanya tuh, terkait akun ya. Akunnya baru dipulihkan, sebelumnya ada kendala. Nah, tuh ini bagusnya Kakak dipisah aja antara akun untuk personal branding dari Kak Ana sama akun Boci Mutana. Kayak gitu. Semoga membantu. Gitu Kak Ana ya. Oke, jadi baiknya emang akun Trase itu dipisah ya antara akun personal dan juga akun bisnis seperti itu, Bapak Ibu. Betul. Oke, karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf sesi tanya jawabnya pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu Siti Rohma atas jawaban dan juga penjelasan yang telah diberikan, dan juga pastinya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi ini. Sudah banyak pertanyaan mulai dari di raise hand dan juga di kolom chat. Oke. Jadi sebelum kita menutup acara, kita bakal ada sesi foto bersama dulu nih Bapak dan Ibu. Jadi diperkenankan untuk mengaktifkan kameranya biar kita bisa foto bareng-bareng bersama Ibu Siti Rohmah. Mungkin boleh diaktifkan Bapak Ibu kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, kita tunggu sampai semuanya on cam dulu ya. Oke. Apakah sudah semuanya ini on cam atau masih mau ada yang on cam lagi biar kami tunggu, biar kita bisa foto bareng-bareng nih Bapak dan Ibu. Nantinya kan bisa diposting juga nih di Instagram terus di tag ke akun Ibu Siti Rohmah ya. Oke. Ya, betul. Jangan lupa ya teman-teman di follow akun Instagramnya Grow Bareng City. Betul banget Bapak Ibu. Oke, jadi udah pada on cam ya. Kita bisa langsung ke sesi foto bersamanya. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Mungkin terakhir ya. Mungkin bisa ganti ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan pelatihan Link UMKM pada hari ini ya.
Dari kegiatan hari ini pastinya kita banyak mendapatkan wawasan baru yang bisa kita pelajari khususnya mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan Threads, platform Threads sebagai salah satu media untuk membangun komunikasi, memperkenalkan produk kita dan juga memperluas jangkauan pasar UMKM dari Bapak dan Ibu di sini. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tapi juga semakin percaya diri untuk mulai mencoba dan mengembangkan pemasaran digital dalam usaha UMKM masing-masing. Jadi, di sini kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Siti Rohmah selaku narasumber, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Di sini saya Nashwa selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini terdapat kekurangan baik dalam tutur kata maupun dalam pelaksanaan acaranya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan Link UMKM berikutnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat Terima siang kasih, semuanya. Kak Naswa, Sobat Terima UMKM kasih. semuanya. Kak Semangat Naswa, selalu ya Siti. pokoknya. Semoga Semangat bisnisnya selalu makin semuanya. bertumbuh, Sukses. omsetnya makin bertambah. Jangan lupa ya untuk mencoba ya dari Ya, hal-hal terima kecil. Terima kasih. kasih. Sampai Amin. jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa semuanya. Selamat Kita siang. kirim filenya Kak, izin Kak. Iya, Pak. Filenya bisa dikirim Kak, biar Bisa, kita Bapak. Nanti pelajari. akan kami kirimkan ya melalui kolom chat. Sebentar, akan saya infokan ke tim kami. Terima Baik, kasih, baik. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas.